penentuan bilangan oksidasi. Gitu. Nah, di sini apa definisi reaksi reduksi menurut bilangan oksidasi? Reaksi reduksi yaitu, ini contohnya reaksi reduksi, perhatikan CU-nya dari plus 2 ya ke 0. Kalau begitu reaksi reduksi adalah reaksi yang mengikat elektron. Loh, kita akan gunakan Penurunan. istilah bilangan oksidasi. Jadi terjadi penurunan bilangan oksidasi gitu. Sementara terjadi oksidasi dari Zn0 ke Zn plus 2, maka terjadi kenaikan bilangan oksidasi gitu. Ya. Nah, zat yang mengoksidasi zat lain disebut apa? Zat yang mengoksidasi zat lain disebut oksidator gitu. Zat yang mengoksidasi disebut oksidator. Zat yang mengoksidasi artinya dia akan mengalami reaksi reduksi. Zat yang mengoksidasi disebut oksidator, dia sendiri mengalami reaksi reduksi. Jadi ya, nah saya tidak jelaskan yang ini satu saja supaya mengingatnya lebih mudah. Itu. Dan ada satu lagi definisi bahwa ada suatu reaksi di mana reduktor dan oksidator adalah zat yang sama. Reaksi ini disebut reaksi disproporsionasi atau reaksi autoreduk. Itu. Ya, jadi reaksi di mana reduktor dan oksidator adalah zat yang sama disebut reaksi autoreduk. Gitu. Oke. L2 masih mengulang ya ini ya. Oke, nah ini dia. Bu, itu di ya? H2O Bu itunya. Di mana? Cl ngarahnya ke H2O. Oh, Salah. ini salah kan? Gini maksudnya. Oke, koreksinya. Nah ya. Nah, kalau ini yang dia anti autoredox nama lainnya apa, Bu? Anti autoredox saja. Oh. Gitu ya, anti autoredox saja. Jadi reaksi autoredox, reaksi redox yang reduktor dan oksidator adalah zat yang sama. Ini masih termasuk kelompok reaksi redox. Oke. Nah, sekarang kita akan ke sini. Jadi ini adalah bahasan kelas 12-nya, penyetaraan reaksi redox. Mudah-mudahan masih ingat kalian waktu di kelas 10 dulu, saya dan Pak Japar memperkenalkan penyetaraan reaksi redox pada waktu bahasan menyetarakan persamaan reaksi kimia. Yaitu yang kami kenalkan dulu adalah cara lirik kiri, lirik kanan, cara langsung, dan cara aljabar. Namun kita juga berikan motivasi diiming-iming dengan nanti ada loh di kelas 12 menyetarakan dengan cara yang cepat, yaitu reaksi redox gitu. Oke, ada dua macam cara, metode ion elektron MIE atau metode bilangan oksidasi atau MBO. Gitu ya. Nah, ini dia. Nah, metode ion elektron ini terdiri dari dua macam, yaitu dalam suasana asam dan dalam suasana basa. Kita akan bahas terlebih dahulu yang suasana asam. Oke, sambil kalian juga menuliskan ya, mencoret-coret ya di kertas kalian atau di buku kalian, supaya nanti bisa memahami dengan baik tahap 1 sampai dengan tahap 6. Gitu. Oke, semuanya siap? Oke, diperhatikan. Ada jenis reaksi MnO4- ditambah dengan Cl- kemudian menjadi Mn2+ dan Cl2. Di sebelah kanan ada keterangan tulisan dalam tanda kurung yaitu asam. Artinya apa? Kata asam ini menunjukkan ke kalian bahwa kalian akan menyetarakan reaksi ini dengan suasana asam. Kalaupun tidak ada kata asam, maka di
di sebelah kiri tanda anak panah ini akan diberikan plus H+, atau ditambah dengan H2SO4, atau ditambah dengan HCl, atau ditambah dengan asam-asam yang lainnya. Oke. Nah, tahap 1. Tulis tengah reaksi untuk kedua zat yang akan direaksikan. Artinya, kalian harus menuliskan mana yang termasuk reaksi reduksi, mana yang termasuk reaksi oksidasi. Setengah reaksi itu berarti dibaca setengah reaksi redoks. Jadi setengah reaksi itu berarti hanya reaksi reduksi saja atau hanya reaksi oksidasi saja. Paham ya? Oke, nah sekarang siapakah yang mengalami reaksi reduksi? Siapakah yang Oke, berarti kalian tulis di kertas kalian bareng-bareng ya, yuk. Mn lengkap O4 min ya. Menjadi Mn2+ kan juga menulis ya. Oke. Berikutnya, yang mengalami reaksi oksidasi berarti siapa? Cl ke Cl2. Cl- ke Cl2. Nah, berarti kalian telah menyelesaikan tahap 1. Cek tahap 1 selesai. Gitu. Ya semuanya? Ya. Yang tahap kedua. Setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di reaksi reduksi, siapa yang mengalami perubahan bilangan oksidasi? Ya. Siapa yang mengalami perubahan bilangan oksidasi? Mn. Mn. Berapa jumlah atom Mn di kiri? 1 plus 1. 1. Jumlah ya. 1 di kanan? 1. 1. Berarti udah cocok. Oke. Sekarang Cl. Di sebelah kiri berapa jumlah atom Cl? 1. Di kanan? 2. Oke. Maka tambahkan 2 di sini. Oke, berarti tahap 2 selesai. Berikutnya, tahap 3. Tambahkan molekul H2O pada yang kekurangan atom O. Tambahkan molekul H2O pada yang kekurangan atom O. Di sebelah kiri pada reaksi reduksi ada atom O. Di reaksi oksidasi tidak melibatkan atom O, maka kita tidak perlu melakukan tahap 3 di reaksi oksidasi. Paham? Gimana, Bu? Tambahkan molekul H2O pada yang kekurangan atom O. Pada reaksi oksidasi tidak melibatkan atom O. Ya. Maka kita tidak perlu melakukan tahap 3 di reaksi oksidasi. Ya. Oke, sekarang di reaksi reduksi ada berapa atom O-nya di sini? Di MnO4 min? 4. Di kanan? 0. 0. Kalau itu di kanan berarti kekurangan berapa atom O? 4. 4. Nah, dalam molekul H2O berapa jumlah atom O-nya? 1. Kalau begitu di sini kalian tambah berapa molekul H2O? 4. Oke, sip, 4 H2O. Gitu. Ya, tahap 3 selesai. Ya. Berikutnya. Tahap 4. Setarakan jumlah atom hidrogen dengan cara menambahkan ion H+. Dan akan menambahkan ion H+. Tadi karena ini tidak tahap 3, maka juga tidak tahap 4 ya, reaksi oksidasi ya. Nah, sekarang di sebelah kanan ada berapa hidrogen? 2. 8. 8. Maka saya tambahkan 8 H+. Itu. Nah ya. Tahap 4 selesai. Oke. Tahap
Tahap 5. Setarakan muatan dengan menambah elektron. Nah, di sebelah kiri pada reaksi reduksi ada berapa muatannya? 8. Ini Min ada satu. -1 dan Plus satu. Plus 8. plus 8. Berarti berapa semuanya? Plus 7. Berapa Plus muatannya? 7. Plus 7. Ya, plus 7 kan? Oke, di sebelah kanan Plus 2. plus 2. Supaya sama, kalian akan menambahkan elektron. Kalian tambahkan elektron di ruas mana? Kiri. Kiri berapa elektron? Kanan. 5. 5. 5 elektron. Ya, sehingga plus 7 sama ditambah 5 berarti 2 plus, di kanan juga 2 plus. Nah, ini akan nyambung dengan pengertian reaksi reduksi dan reaksi penangkapan elektron di teori yang pertama. Gitu. Sementara di reaksi oksidasi di kiri muatannya berapa? 0. Plus 2. Iya, 0. Oh, Di sebelah mana? oksidasi Plus di 2. kiri muatannya berapa? Min 2. Min 2. Di kanan 0. 0. 0. Tambahkan elektron di ruas. Kanan. Kanan berapa tambahnya? 2 Dua. elektron. Nah, begitu. Ada yang Itu masih yang belum plus 7 paham? itu MN ya, Bu? Kenapa? Yang tulisannya plus 7 tuh bilangan oksidasinya MN. Bilangan di oksidasi Mn. Ya. Berarti ini cek tahap 5 selesai. Oke. Tahap 6. Samakan jumlah elektron yang diterima dengan yang dilepaskan, kemudian reaksinya dijumlahkan. Di reaksi reduksi berapa jumlah elektronnya? 5. 5. Di reaksi oksidasi jumlah elektronnya 2. 2. Maka disamakan, yaitu berapa angka yang sama? 10. 10. Berarti semua reaksi ini harus dikalikan dengan Dengan 2. 2. Iya. Reaksi ini semuanya harus dikalikan dengan 5. nah, begitu. Itu tadi ditambah 5 gimana, Bu? 5 elektron. 5 elektron itu apa? Untuk apa? Ditambah dengan 5 elektron untuk apa? Ditambah dengan 5 elektron tadi untuk apa? Menyamakan Menyamakan Iya, muatan. menyamakan muatan. Tadi muatan di kiri plus 7, karena min 1 dengan 8 plus kan plus 7. Di kanan plus 2. Maka muatannya harus sama. Plus 7 nggak sama dengan plus 2. Karena yang ditambahkan elektron, maka ditambah dengan 5 elektron. Oh, elektron itu negatif ya, jadi min. Plus 2. Ya, sekarang reaksinya jadinya apa? Hasilnya 2 Mn. Oh, 4 min ya? Iya. Ditambah 8. 10. 16 ya? Ditambah 16 H plus ya? Iya. Ditambah 10 Cl min ya kan? Menjadi 2 Mn. 2 plus ya? Ditambah 8 H2O ya? Ditambah Tambah 5. Cl2. Cl2. Oke. Oke. Cocok nggak dengan hitungan kalian? Bu, elektronnya sudah nggak ditulis lagi. Karena ini kan 10 ya. Ini juga 10. Oh, kecoret. Oke. Karena ruas kiri dan kanan maka akan dihabiskan. Itu seperti pelajaran termokimia. Gitu. Sudah? Ada pertanyaan?
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kelewat tahapannya? Kali 5 itu kenapa, Bu? Tahap 6. Samakan jumlah elektron yang diterima dengan dilepaskan. Samakan jumlah elektron yang diterima dengan dilepaskan. Tadi diterima atau ditangkap 5, dilepaskan 2. Nggak sama. Oh, Harus disamakan sehingga kita cari KPK-nya kan? iya. Ya, gitu. Oh. Sudah? Sudah? Oke. Kita lanjutkan kalau begitu yang suasana bahasa sama lagi. Oke, suasana bahasa. Ya. Jadi ada tulisan kata basa atau di sini tambahkan dengan ion OH- kalau suasananya basa. Tahap 1 sama, tulis tengah reaksi untuk kedua zat yang akan direaksikan. Maka siapakah yang mengalami reaksi reduksi? BR2. BR. BR2, Reduksi. Ya. iya kan? BR2 menjadi Br-. Ya. Kemudian yang mengalami oksidasi berarti I. IO 3- ya kan? Menjadi IO IO 4-. Oke, tahap 1 selesai. Tahap 2-nya setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ya kan? Ini BR-nya ada berapa? 0. 2. 2. 2. BR-nya ada berapa? 2. 1. 1. 1. Maka tambahkan 2. 2. I-nya ada berapa? 1. Sini? 1. Oke, pas. Berarti kita sudah selesaikan tahap 1 dan tahap 2. Ya. Yang jadi patokan kenapa I-nya, Bu? Bukan O-nya, Bu. Kenapa? Kenapa yang jadi patokan sama atau enggak I-nya, bukan O? Setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Baik. Yang mengalami perubahan bilangan oksidasi yaitu I, bukan O. Nah. Tahap 3. Tambahkan molekul H2O pada yang kelebihan atom O. Tambahkan molekul H2O pada yang kelebihan atom O. Nah, di reaksi reduksi tidak terdapat atom oksigen. Kita lewati ya. Oke. Berikutnya yang kita akan lihat yaitu reaksi oksidasi. Di sini berapa jumlah atom O-nya? 3. 3. Di sini berapa jumlah atom O-nya? 4. Maka 4 ini dibaca sebagai ion yang kelebihan Atom O. atom O. Berapa kelebihannya? 1. 1. Maka tambahkan 1 molekul H2O. H2O. Oke. Gitu. Cek, selesai. Berikutnya yang tahap yang keempat, setarakan jumlah atom hidrogen dengan cara menambahkan ion OH-. Nah, berarti ion OH-nya yang ditambahkan sesuai dengan jumlah atom hidrogen. Berapa jumlah atom hidrogen di sini? 2. 2. Maka sini tambahkan 2 OH-. Nah, gitu. Cek. Berikutnya, setarakan muatan dengan menambah elektron. Sini muatannya berapa? 0. 0 di sini. -1. Min 2. min 2. Maka tambahkan dikali. berapa elektron? 2 elektron. 2 elektron karena dikali dengan koefisiennya kan
2 negatif karena ada 2 Br min. Tuh, nah di sebelah kiri sini ada berapa muatannya? Min 1 ya kan? Min 1 dengan min 2? Min 3. Ya enggak? Ini kan IO 3 min. Dengan 2 OH min, muatannya min 3. Di kanan? 0. Min 1. Min 1. Maka di sebelah Kanan. ditambah Tambah dengan 2. Oke, 2 elektron. Gitu. 2 OH. Ya kan? Nah, ini udah nih. Setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Berikutnya samakan jumlah elektronnya, kemudian jumlahkan reaksinya. Jumlah elektronnya di sini 2. Sudah sama ya, udah kita tinggal jumlahkan saja. Dua-duanya dicoretkan. Berarti nanti akan ada Br2 ya kan? Tambah IO3 min ditambah 2 OH min menjadi 2 Br min tambah dengan IO4 min tambah dengan H2O begitu. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan, mana yang belum pas? Ada yang mau bertanya? Jumlah dari muatan molekulnya, Bu. Ya, kalau Br2 kan berarti kan muatan molekulnya berapa? 0 kan? Ya, gitu. Ya. Ya. Oke. Saya ambilkan di sini dulu. Oke. Nah, saya beri contoh yang ini. Kelihatankah saya menambahkan ada reaksi baru? Kelihatan. Oke, ini ya. Oke, yuk. Tahap 1. Tahap 1. Siapakah yang reduksi? BR. Berarti reduksinya berarti dilengkapnya berarti Br O 3 min ya kan? Menjadi Br ya. Br min, oke. Kemudian oksidasinya berarti N2H4. N2H4. Oke. N2H4 menjadi NO2. Oke, NO3 min. Oke, NO3 min. Langkah yang kedua. Tambahin. Oke, H2O. tambahin. Langkah yang kedua. Kok sudah H2O? Tambahin. Samakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. BR-nya di sini berapa jumlahnya? 1. Di sini? 1. Oke, sudah sama. Di sini berapa jumlah atom N-nya? 2. Di sini? 2. 1. 1. Maka sini? 2. Oke. Ya, berikutnya. Berikutnya tambahin H2O. Tambahin H2O bagi yang kelebihan oksigen kelebihan. Jangan sampai kurang, karena kalau kurang kita ada di suasana asam. Maka BrO3 ini dibaca kelebihan 3 oksigen. Maka tambahkan 3 H2O, ya kan? Oke. Ini kelebihan 3O.
Oksigen. Kelebihan? 3 O. Kelebihan? 6. Maka tambahkan 6 H2O. Oke. Berikutnya berarti jumlah hidrogennya ada? 6. Maka tambahkan 6 OH-. Tuh. Ini ada berapa hidrogennya? 12. 12. Maka tambahkan 12 OH. 12 OH. hati-hati. Di sini ada atom hidrogen sudah sebanyak 4. Maka kan hanya menambahkan 8. 8. OH-. Ya. Oke. Seperti kalau kalian menyeberang, begitu jalanan sudah sepi, apakah kalian serta-merta langsung nyebrang? Tapi masih ada keinginan untuk tengok kiri dan tengok kanan. Ya nggak? Iya. Oke, sekarang kita lihat. Di sebelah kiri ini setelah ditambahkan, kok OH-nya yang tambah bukan 12 tapi kok 8? Pasti ada sesuatu nih. Nah, sekarang jumlah oksigennya di sini berapa jumlah oksigennya? 8. 8. 8. Di kanan ada berapa oksigen? 12. 12. Maka yang kanan masih lebih Banyak. Oksigen. Iya, Kelebihan. berapa banyaknya? Berapa lebihnya? 4. 4. Tambahkan kembali 4H2O. Gitu. Jangan disatuin ya, 6 tambah 4 langsung ganti 10 ya. Kita tahu bahwa kita telah melakukan langkah 2 kali. Gitu. Nah, kalau begitu sekarang berarti apa yang terjadi dengan hidrogennya? Berarti masih kekurangan berapa hidrogen? 8. 8. Tambahkan 8 lagi. Juga jangan disatuin. 8 OH-. Nah, sekarang cek lagi. Berapa jumlah atom oksigennya? 16. 16. Oksigen. Berapa? Iya, 16. 16. Di kanan? 6 tambah 6. 12. 6 tambah 6. 12. 12 tambah 4. 16 sudah sama. 16. Itu. Artinya bahwa dalam melakukan penyetraan itu tidak langsung selesai loh ya, tapi mungkin beberapa kali jalan. Gitu. Oke. Nah, berikutnya baru deh kita lakukan penyamaan muatannya. Jadi muatannya berapa? 1 ya. Min 1 di sini plus Min 7. min 7. Berarti di sini ditambahkan dengan 6 elektron ya. Ya. Berikutnya di sini muatannya Min 16 min. Sini muatannya 2 min. Ya. Iya. Berarti ditambahkan 14. 14 elektron. Disamakan dengan 6 dengan 14, hubungannya berapa nih? 6 dengan 14. Masing-masing kali 14 kali. Masuk. 42. Oke, berarti kalau begitu ini kalikan dengan 7. 7 kalikan dengan 2. 3. 3. Ya. Nah, kalau begitu sekarang di sini ada H2O, di sini juga ada H2O. Jangan lupa seperti termokimia, kalau ada H2O yang sama maka saling dicoret, OH- dan OH- yang sama juga saling dicoret. Tinggal yang itu adalah sisanya saja. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini ada di KMTT ya. 3 kali 16 ohm. Maksudnya apa namanya? Iya, iya, 3 kali 16 ohm. Gitu. Berikutnya di sini ada kalau 3 kali 16 berapa? 48. 48 ohm-nya, ya kan?
Ya kan? Iya. Terus di kanan 7 kali 6, 42. 42. Ya kan? 42OH min. Iya. Maka nanti ini akan dicoret ya. Iya. Di sini tinggal 6. 6. Nah, gitu nanti begitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada artinya ya? Oke. Nah, kalau sudah, kita ke sini lagi. Satu lagi yaitu menyetarakan dengan metode bilangan oksidasi disingkat dengan MBO. Dulu 4, 5, 6, 7 zat ini dengan menggunakan metode aljabar. Masih ingat nggak? Misal, ini diberi angka 1, yang lainnya A, B, C, D, E, F. Gitu loh. Masih ingat nggak yang itu? Masih. Nah, sekarang nggak perlu yang itu. Cukup dengan tahapan-tahapan ini saja. Tahap 1, periksalah semua bilangan oksidasi, setarakannya, tentukan penurunan, samakan jumlah perubahannya, dan serahkan urutan ini. Nah, kita akan gunakan reaksi ini, sudah saya tuliskan lebih besar supaya lebih mudah. Nah, gitu ya. Yuk, mulai. Oh, ada contekannya salah ini ya. Kenapa merah ini? Oke. Pada pertanyaan saya mau begini. Mana ya? Di tahap 1 kan harus menuliskan semua bilangan oksidasi unsur. Tapi sebenarnya nggak perlu. Yang perlu ditulis adalah mana sih unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Gitu. Jadi kan harus lebih bisa untuk memprediksikan manakah unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Tidak harus menentukan satu per satu. Gitu. Jadi, maka pengetahuan untuk menentukan bilangan oksidasi ini penting untuk dipahami dengan baik. Gitu. Nah, Zoom saya tinggal 3 menit lagi, kurang lebih. Nanti takutnya sambungannya nggak cocok. Kita end dulu, saya buatkan satu lagi ya, apa-apa ya. Satu lagi supaya bisa nyambung, supaya sama juga dengan IPA 4 dan 5. Kalau saya potong sampai di sini nanti perlu waktu lagi. Supaya nanti di jam habis duhur, atau Fauzan sudah duhur, tunda dulu sebentar ya, boleh nggak begitu, maaf. Nah, supaya nanti sama teorinya, supaya bisa nyambung untuk mempelajari penyetaraan reaksi redoks, nggak kepotong untuk minggu berikutnya. Gitu ya. Ini masih ada 3 menit, tapi saya end dulu, saya buatkan ruang yang baru lagi ya. Iya. Oke, maaf. Saya end, nanti segera